Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa walidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li mu'allimina wa li murabbi ruhina wa li man ajazana wa li ulama'ina wa li muassis nahdlatul ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li songo ajma'in. Khususan ila Sultan Al-Yasyan Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa usun ila musannif kitab Bulughul Maram Syekhul Islam Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim radhiyallahu anhum syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka. Semaya tua, dorong karuan.
umurmu dawa aja ngaji semaya soge dorong soge nyawa wis mulih kesang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khotimah amin ya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati para bapak, para ibu jamaah rutin pengajian kitab Bulughul Maram, mudah-mudahan yang hadir dan yang mendengarkan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wa sa'adah wa salamah wa safa'ah fid dini wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya hormati, sekarang halaman 13 atau hadis Thaharah yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an dan diceritakan saking Abi Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa sahabat Abu Hurairah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhuru inai utawi nyucekno wadai ahadikum salah sijine sira kabeh, idza walago tatkalane dilat apa menjilat ya. Idza walago ketika menjilat ya. Idza walago ketika menjilat fihi ing dalem wadah apa al-kalbu anjing, iku ayyak silahu arab ngumbah ahadikum ing wadah sab'a marratin pitu pira-pira ambalan. Jadi untuk mensucikan sebuah wadah milik salah satu dari kalian, ketika dijilat oleh anjing di dalamnya, maka dibersihkan dengan 7 kali basuhan. Ulahuna utawi kawitane sab'a marratin, ya pertama dari 7 basuhan, yaitu biturabi kelawan lemah. Jadi pertama basuhan dari sab'a marrat adalah dengan tanah. Akhrajahu ngetokno ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim.
Wa fi lafdzin utawi ing dalem lafat lahu kadua Imam Muslim iku fal yuriqhu, lafat fal yukrehu artinya mongko dibuang hu ing wadah. Jadi yang dibuang isinya wadah yang pernah dijilat oleh anjing. Walid Tirmidzi lan kedua Imam Tirmidzi ukhrahunna utawi ngarekno ing sabu amaratin, jadi bisa diletakkan di akhir dari salah satu dicampur debu tadi, au ulahunna utawa di pertama kali dari sabu amarat. Para hadirin rahimakumullah, bicara tentang asu anjing ya. Bicara tentang anjing ini termasuk kata guru saya, ini hadis tentang najis kalbiyah, najisnya bangsa anjing. Jadi kalau kita bicara anjing kita harus objektif, ya harus objektif. Sebab banyak orang yang kadang-kadang kurang ilmu, kadang kurang wawasan, itu ketika melihat anjing itu kayak sangat menjijikkan itu ya, sangat menjijikkan, harus dijauhi dan sebagainya. Memang kebanyakan kita takut ketika digigit anjing. Apalagi anjingnya kau wedi ireng herder nih kan, kuk semelayu sih. Lari dulu. Nah, para hadirin rahimakumullah, hewan anjing ini luar biasa, nggih. Kenapa? Sebelum saya katakan sebagai najis ya. Hewan ini luar biasa sebab anjing itu adalah hewan yang termasuk hewan tua purba, hasil domestifikasi atau perubahan bentuk dari serigala purba. Itu anjing. Jadi jauh sebelum itu sudah ada binatang anjing. Ya, ini sudah ada. Bahkan ada penelitian dari kinologi. Kinologi itu kalau bahasa Yunani, kinos itu anjing, logi itu pengetahuan. Jadi ada pakar kinologi, pakar yang paham atau ahli tentang peranjingan. Ya kan. Nah, itu meneliti bahwa anjing itu binatang yang usianya sudah hampir 15 tahun yang lalu. Bahkan juga ditemukan di daerah Tiongkok, Rusia dan Jerman, fosil-fosil anjing itu bahkan temukan usia 100.000 tahun yang lalu. Jadi sangat tua binatang ini. Makanya banyak sejarah-sejarah yang dekat dengan anjing. Dan saya ceritakan para sahabat yang punya anjing, bahkan salah satu istri Nabi juga punya anjing. Dan saya ceritakan ini dalam kitab sejarah Khilyatul Auliya ada. Nah, ini jarang disampaikan. Kemudian ulama-ulama sufi besar juga punya anjing. Bahkan ada ulama sufi, ulama sufi yang sadar tentang suatu karena anjing. Ada anjing masuk surga dan sebagainya. Nah, di situ kemudian jadi fosil anjing itu kalau sejarah kinologi itu fosilnya ditemukan di daerah Tiongkok, di daerah Turki, di daerah Jerman dan daerah Rusia ditemukan. Jadi ras anjing itu akhirnya domestifikasinya atau perubahan bentuknya itu mencapai ratusan jenis anjing. Nah, kita nggak hafal. Ya, anjing lu. Oke, anjing. Kalau bahasa Madura, pate. Ya, pate. Nah, ini. Padahal anjing itu juga ada sejarahnya. Lah, kalau anjing asli Indonesia sebenarnya nggak ada. Cuma baru pada tahun 2019 yang lalu kemarin ya, baru diresmikan oleh Lembaga Anjing Dunia. Ada ras yang asli milik Indonesia, yaitu ras anjing Kintamani yang berasal dari daerah pegunungan Gunung Batur, Bangli, Bali. Itu ada ras anjing yang diakui sebagai ras asli milik Indonesia, namanya ras anjing Kintamani ya. Jadi harus paham ilmu. Cara begini, barang yang memabukkan haram, bukan berarti kita harus lari kepada barang mabuk. Kita harus paham ilmunya, ya. Tidak kemudian itu menjijikkan kemudian kita lari, tidak, harus paham tentang ilmu perjijian.
Anjing najis atau haram. Gak kemudian kita lari dari anjing kemudian benci luar biasa. Tapi harus ada orang yang paham tentang ilmu peranjingan. Ya. Ini para hadirin yang perlu jadi penelitiannya adalah ternyata binatang pertama yang dijinakkan oleh manusia adalah dalam bentuk anjing. Ini sejarah. Jadi binatang sakmono banyaknya, segitu banyaknya itu yang paling pertama dijinakkan oleh bangsa manusia adalah hewan bernama anjing. Jadi makanya dibuat berburu, dibuat menjaga kebun, dibuat untuk keamanan dan sebagainya. Jadi fungsi anjing itu sebelum dihukumi najis pada hukum fikih itu sudah ada ratusan tahun yang lalu. Ini harus objektif kita sejarah anjing. Nah, para hadirin rahimakumullah. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa anjing itu najis? Ya, itu kan sebabnya. Kadang-kadang kita belajar fikih itu hanya melihat tekstual bahwa anjing itu najis, itu tok. Tapi ada sejarahnya bagaimana dan mengapa anjing itu kok dikatakan najis dan haram. Apa sejarahnya? Padahal dulu dalam sejarah kitab para ulama, zaman Nabi Nuh sudah ada anjing. Bahkan salah satu anjing yang selamat dari banjir bandang besar dunia itu yang masuk ke kapal Nabi Nuh adalah salah satunya anjing. Dan tidak bermasalah anjing itu. Bahkan sampai ke zaman mbah-mbahnya Kanjeng Nabi Muhammad, sampai ke zaman Nabi Muhammad orang Quraisy banyak yang juga memelihara anjing. Dan waktu itu dalam sejarah tarikh Islam fikih belum ada hukum haram, hanya menghukumi ketika dijilat oleh sebuah wadah dibasuh 7 kali. Nah, ketika zaman tabi'in, zaman mazhab itu begitu perdebatan terjadi ya. Perdebatan terjadi, akhirnya muncullah berbagai pendapat tentang hukum anjing. Niku sejarahnya. Nah, para hadirin rahimakumullah, mengapa kok anjing najis? Sebab ya 1400 tahun yang lalu Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa wadah yang dijilat oleh anjing itu dibasuh dengan 7 basuhan, ulahunna biturabi, dicampur salah satunya dengan debu atau tanah. Nah ini kalau dalam penelitian kedokteran, Kanjeng Nabi ini luar biasa. Salah satu mukjizat beliau bukan hanya Al-Quran memecah bulan, kemudian apapun bahasa binatang juga tahu, tetapi Kanjeng Nabi Muhammad punya mukjizat yang sampai sekarang terbukti keilmiannya, yaitu tentang air liur anjing. Kanjeng Nabi bukan tabib, bukan dokter, tapi sudah mengatakan kalau ada bejana atau wadah yang dijilat oleh air liur anjing, maka basuhlah dengan sab'a marratin, dengan 7 kali basuhan, ihdahunna biturabi, salah satunya dengan tanah. Diteliti oleh para ahli. Loh, kenapa kok begitu? Ternyata air liur anjing ini menurut penelitian kinologi, ya, ahli pakar anjing dan juga kesehatan mengatakan bahwa ternyata air liur anjing itu mengandung kuman-kuman dan mikroba virus yang luar biasa. Nah, itu sehingga Kanjeng Nabi bukan ahli kedokteran tapi faham tentang bagaimana cara untuk mencuci sebuah bejana yang kena air liur anjing. Jadi anjing itu punya banyak cerita. Contoh begini para hadirin, sampai masih ingat mungkin salah satu kakek buyutnya Nabi kita Muhammad SAW ada bernama Kilab. Kilab bin Murrah. Kilab bin Murrah. Kilab itu bukan nama sebenarnya, itu kunyah atau panggilan atau sebuah lakop panggilan. Kilab itu nyon sewu adalah terkait dengan kalbi atau anjing. Karena beliau dalam kitab Khilyatul Auliya karangannya Imam Abu Nu'aim al-Isfahani yang wafat tahun 1036 Masehi, dia dalam kitab itu mengatakan bahwa Kilab nama aslinya Hakim bin Murrah itu memelihara anjing sehingga panggilannya Kilab bin Murrah begitu.
Ya, ini harus paham anjing juga pernah dipelihara oleh orang-orang kuno. Ini sejarah harus dipahami para hadirin. Kakek buyut Kanjeng Nabi. Ini yang mengatakan bukan saya, ini salah paham. Lihat video ini dipotong oleh orang ya nanti viral saya kan. Itu ada keterangan dalam kitab Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, karangannya ahli sejarah dari ulama Syafi'i, Abu Nuaim Al-Isfahani Asy-Syafi'i ya. Itu ada jelas di dalamnya. Nah, ada juga riwayat yang mengatakan salah satu istri Kanjeng Nabi yang bernama Sayyidah Maimunah, kemarin dibahas ya. Sayyidah Maimunah binti Al-Haris ya, itu memelihara anjing. Tapi sama jangan niru Bu ya. Kok istri Kanjeng Nabi melihara anjing, tak niru bojo Kanjeng Nabi melihara anjing. Lo lihat dulu sejarahnya. Mengapa istri Kanjeng Nabi yang bernama Maimunah ya radhiyallahu anha itu memelihara anjing? Harus paham. Bukan kemudian belajar hadis, oh istri Kanjeng Nabi melihara anjing, maka kita harus melihara anjing. Ya jangan begitu. Harus tahu sebab musabab mengapa Sayyidah Maimunah itu memelihara anjing. Oh ternyata Sayyidah Maimunah binti Al-Haris yaitu memelihara anjing dalam rangka beliau perjalanan kemanapun dijaga oleh seekor anjing. Begitu. Jadi mengapa para ulama mengatakan berburu penjagaan boleh, untuk dipelihara boleh. Bahkan ada yang mengatakan wajib kalau itu memang sangat diperlukan. Negara misalnya detasemen anjing itu wajib diadakan sebab kemaslahatannya lebih besar. Ya. Nah, itu ada. Tetapi ketika Sayyidah Maimunah pergi haji atau pergi umroh, itu anjingnya dititipkan ke namanya sebuah kaum yang memang tugasnya memelihara hewan peliharaan, semacam jasa begitu. Ya dititipkan, kemudian Sayyidah Maimunah setelah haji atau umroh diambil anjing itu dan membayar ongkos perawatan. Jadi usaha untuk jasa perawatan hewan diperbolehkan. Ini ada sejarahnya. Jadi ojo gerusa-gerusa mengambil kesimpulan anjing itu tidak boleh dan sebagainya. Harus ada sejarah yang difahami oleh kita semua. Biar enggak kata hal tempurung, harus luas wawasannya. Para hadirin rahimakumullah, bahkan ulama tabi'in yang ulama sufi besar Imam Malik bin Dinar rahimahullah yang wafat tahun 847 Masehi itu bahkan melihara anjing. Loh, pertanyaannya, ulama sufi besar ya memelihara anjing. Lah ketika orang masuk ke rumah Malik bin Dinar lari, Pak. Anak anjing. Kemudian ada yang protes, yang berani protes. Ya Imam, sampean kok melihara anjing? Anjing itu najis, membawa begini begitu. Apa jawaban Malik bin Dinar? Lebih mulia anjing daripada kamu. Sebab anjing gak tukang protes. Anjing gak tukang protes, masih manfaat, bisa menjaga keamanan. Lawakmu wes kalau fungsinya menjaga keamanan, protes tok. Kalau manfaatnya berarti lebih muliaan anjing. Nah, ini bukan jawaban kamuflase ya, jawaban majas. Artinya bahwa binatang jangan disepelekan walaupun itu dipandang oleh kita binatang yang jijik atau menjijikkan, tetap kita muliakan sebagai makhluk Gusti Allah. Begitu ya. Jadi Malik bin Dinar itu mengajarkan pada kita jangan kemudian kita menganggap rendah derajat binatang. Bahkan yang sewu ada kisah ya seorang sufi besar yang namanya Imam Abu Yazid Al-Bustami. Pernah dengar ya? Ulama sufi besar yang bernama Imam Yazid Al-Bustami. Itu ketika di dalam perjalanan beliau ketemu anjing liar. Anjing itu welek ngoten, dan kitab niku welek, ireng, ilere niku wis karu-karuan, pakai welek lho. Kemudian mendekat ke Abu Yazid Al-Bustami, tiba-tiba mendekat, jubah Abu Yazid ini diangkat. Khawatir jubahnya kena air liur.
anjing. Tiba-tiba anjing itu ngomong kepada Yazid Al-Bustami, "Hai Imam, kenapa Anda menarik gamismu?" Ya, sebab saya takut air liur nyentel ke bajuku. Anjing mengatakan, padahal air liurku itu kau basuh 7 kali, itu sudah suci. Tetapi kamu menghindari dari saya, maka kamu menghina saya sebagai makhluknya Gusti Allah. Maka derajatmu lebih mulia saya daripada derajat. Akhirnya Yazid menangis. Ya Allah, betul anjing ini protes. Saya sadar oleh sikap anjing. Lebih baik saya sebagai makhluk yang jelek kotor begini daripada kamu sebagai ulama besar sombong dengan kebesaran gamismu. Wah, ini nangis, Bu. Lek Imam Sufi nangis, kalau kita hus. Ini bedanya begitu, ya. Ini cerita, ya, ini cerita. Bahkan salah satu ulama tabi'in, ulama tabi'in dari mazhab Hanafi kalau nggak salah, itu yang bernama Imam Ibnu Khalaf Al-Mabarzani rahimahullah membuat kitab khusus tentang anjing, namanya Fadlul Kilab, keutamaan binatang anjing. Nah, ini jadi anjing ini dikarang khusus tentang anjing, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Nah, contoh ngeten, Bu, kotoran wedhus, kotoran sapi niku kotor nggih. Sekarang dibandingkan kotoran kotoran kambing, kotoran sapi dengan kotoran kita, mulia mana? Sampai lihat di desa di Madura, tempat saya dulu, di nenek saya sana, itu masih kotoran sapi, kotoran kambing, masya Allah, mulia sekali. Kenapa? Disungun, Bu, disungun, diangkat di atas kepala. Kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran kita coba jenengan angkat. Ini membuktikan bahwa ternyata kotoran binatang yang kita anggap binatang itu rendah dari kita, mohon maaf, kotorannya lebih mulia dari kotoran kita. Bukti itu kan, bukti nyata. Nah, ini masalah anjing apa mari ya. Lah balik lagi, ya. Jadi Al-Quran sudah mengatakan melihara anjing nggak apa-apa. Apalagi ketika anjing dibuat berburu dan mangsa tangkapannya halal untuk kita makan kalau binatangnya halal. Ya, coba saya buka surat apa itu, Al-Maidah kalau nggak salah, ayat awal-awal 3 atau 4 atau 5 itu. Ya, jadi kul uhilla lakumut thayyibatu wa ma'allamtumul jawarihu mukallibina. Ya, ini kan. Maka katakanlah dihalalkan bagi kamu, ya, yang baik-baik, makanan yang baik, ya, dan buruan binatang yang ditangkap oleh binatang buas yang sudah patuh, namanya mukallibin, ya, tabiat anjing, ya, golongan tabiat anjing yang telah kamu latih. Loh, itu sudah ada di Quran. Binatang mukallibin yang telah kamu latih dan kamu ajarkan sesuai dengan ilmunya Allah, begitu kan? Ya, ta'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Jadi diajarkan dengan ilmunya Allah, ya. Maka makanlah dari apa yang dimangsa olehnya. Ya, ini Al-Qur'an, ya. Jadi artinya apa? Ternyata mukallibin ini diperdebatkan oleh para ulama ahli tafsir. Mukallibin ini apa? Binatang jenis anjing atau binatang buas yang tabiatnya seperti anjing, patuh, dilatih, atau anjing itu sendiri. Jumhur ulama, salah satunya pendapat dari Maulana Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah dalam kitab Tafsir Jalalain, yaitu mengatakan yang dimaksud dengan ayat tadi mukallibina itu adalah apa? Ayyil kawasibi minal kalbi. Yang dimaksud memang itu betul-betul binatang anjing. Wes, saya ambil ini aja lah, aneh-aneh itu.
Ada yang mengatakan mukallibin ini binatang lain di luar anjing yang punya kesuwen. Ambil pendapat Imam Suyuti bahwasanya mukallibin ini adalah anjing, gitu aja sudah beres. Gak usah banyak perdebatan. Nah, para hadirin rahimakumullah, bolehkah kita melihara anjing? Itu pertanyaannya. Semakin modern orang, semakin banyak pekerjaan, maka pasti butuh penjaga, butuh keamanan, ketertiban. Contoh polisi misalnya, bahkan ada anjing bisa ngendus bom, ya, anjing bisa ngendus narkoba, bisa mencari orang yang hilang, hanya bau ketiaknya itu kan, bisa mencari korban reruntuhan bencana juga bisa mencari. Nah, ini luar biasa. Ternyata anjing juga bermanfaat sebagaimana tadi Al-Qur'an. Al-Maidah ayat 4 ini enggak salah. Lah, gimana hukumnya? Memang awal asalnya hukum anjing menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali itu hukumnya najis mutlak keseluruhan. Baik air liurnya, baik bulunya, baik menyentuh tersentuh olehnya, bulu-bulunya dan sebagainya, baik kotoran dalam keadaan kering atau basah itu najis menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, ya. Tetapi kita tidak boleh lupa, setiap makhluknya Allah pasti punya namanya mudarat, punya manfaat. Ini pasti. Karena ini adalah merupakan ciptaan Gusti Allah. Pasti ada yang manfaat, ada yang tidak bermanfaat. Pasti punya manfaat, punya tidak manfaat. Pasti keduanya pasti ada. Ya. Nah, bahkan ada juga dari anjing itu bisa menyadarkan banyak orang, bahkan sebagai sarana untuk mencapai ridha Gusti Allah. Seperti kisah Ashabul Kahfi dengan anjingnya, kisah pelacur yang mengasih air minum seekor anjing dan sebagainya. Ya ini. Nah, jadi Ashabul Kahfi pernah dengar ceritanya, Bu? Ashabul Kahfi pernah 7 orang pemuda yang di dalam gua tidur selama 300 tahun. Pernah dengar? Sampai buka Al-Kahfi ayat 2 ayat 9 sampai berapa itu? 26 kalau nggak salah. Ya, satu lembar itu tentang Al-Kahfi semua sejarahnya. Tapi versinya Al-Kahfi, Ashabul Kahfi, Al-Quran beda dengan versi Ashabul Kahfi Kristen, beda. Ya. Nah, coba Ashabul Kahfi 7 pemuda ini kurang lebih beliau 7-nya hidup pada tahun 124 sebelum Masehi. 124 sebelum Masehi. Ya, karena rajanya ini raja Dakianus, ya, Dakianus kejamnya luar biasa. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya Tuhan itu dihabisi semua. Akhirnya lari 7 ini kan ke dalam goa. Tidur dengan anjingnya yang bernama Kipokmir, ya. Jadi ada raja-raja yang munter Kipokmir, itu nama anjing Ashabul Kahfi, ya. Akhirnya bangun. Kalau hitungan Hijriah, pemuda Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Dihitung dari kalender Hijriah. Kalau dihitung dari kalender Masehi itu tidur 300 tahun. Nah, ketika bangun pada tahun 421 Masehi, ya, 200 berapa, pokoknya 300 tahun lah setelah itu. 200-an Masehi, sudah masuk Masehi, ya. Lapar akhirnya ke kota beli roti. Tukang rotinya kaget, iki pakaian kuno. Coba Bu, saya bayangkan kalau ada orang sekarang, ya orang sekarang ya, kemudian beli sesuatu di toko, pakaiannya pakaian kayak ala Majapahit. Coba Bu, aneh kan? Kita kondi dari mana? Kok bajunya baju kerajaan kuno? Nah, bingung. Nah, uangnya yang dipakai bayar itu uang kuno, sehingga penjual roti tadi curiga, dilaporkan ke kerajaan.
Lho ono sing nemono harta karun begitu. Akhirnya raja itu memanggil pemuda tadi, dipanggil ya, kemudian betul kok kamu? Iya, saya bangun tiba-tiba sudah berubah semua. Ya. Nah, raja gak percaya. Namanya Raja Theodanus ya. Namanya Raja Theodosius atau Theodanus. Itu yang berkuasa sampai tahun 421 Masehi. Jadi 200 tahun sebelum Kanjeng Nabi. Theodosius ya. Ya, kemudian ditunjukkan rumahnya, ketemu seorang kakek tua, ya, ternyata cicitnya pemuda tadi. Diurut sampai anak siapa, anak ini, ketemu dia, cicitnya sudah tua renta, ya, buyutnya sudah masih segar, bugar. Akhirnya lari ke gua lagi. Cerita kepada teman-temannya, cerita ikira ini akhir geger kok, negara geger ini. Akhirnya ketujuh minta kepada Allah untuk dimatikan, diwafatkan supaya negara tidak mengalami keresahan. Dikabulkan oleh Allah, anjing-anjingnya juga meninggal dunia. Loh, akhirnya tertutup oleh sebuah batu. Ya, baru tahun berapa ketemu itu kan? Gua Ashabul Kahfi itu kan. Nah, di daerah saya lupa, daerah dekat-dekat Romawi dulunya ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, ada juga riwayat sampai mungkin sudah masyhur perempuan yang memberi minum air kepada anjing. Ada dua versi ketika perempuan namanya perempuan Al-Mumisatu. Al-Mumisa itu perempuan yang jelek, perempuan yang penzina, perempuan penggoda. Pokoknya itulah namanya perempuan al-musmisu, ya, al-musmisah, ya. Lah, ketika perempuan ini kehausan ya. Ini riwayatnya macam-macam ceritanya kan. Kehausan, tiba-tiba ada sebuah sumber mata air atau sumur, versi lain mau diminum, ada anjing datang dengan hampir mati. Air minum tadi dikasihkan anjing tadi sehingga anjing tadi bisa pulang atau kembali. Sedangkan perempuan al-musisah ini itu karena direbut orang banyak air itu kan, habis perjalanan meninggal dunia karena kehausan. Ini yang menceritakan ini adalah Kanjeng Nabi sendiri kepada Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah kemudian riwayat Imam Muslim hadis sahih. Nabi mengatakan sebab orang perempuan yang jelek ini ya itu memberi minum pada anjing, maka faghfiru laha dzalika, maka Allah mengampuni dosanya akibat perbuatan itu. Nah ini tapi kemudian jangan begini Bu, lu hadisnya lu sahih, lu gak usah sholat, gak usah zakat, gak usah apapun, masih awak dewe elek ini, sementing ngek ngombe asu. Bukan begitu. Itu ngawur ya. Tapi artinya apa? Ini sebagai semangat ya, bukti nyata bahwa menghormati, mementingkan kehidupan yang lain itu adalah perbuatan yang baik ya. Bahkan Nyun Sewu ada riwayat mengatakan ketika Nabi cerita ini, sahabat bertanya ya, qalu ya Rasulullah wa inna lana fil bahaimi ajron, apakah kami ketika melihara hewan ternak kami dapat pahala? Ya. Qala, Nabi menjawab, "Na'am, betul. Iya. Iya, fi kulli dzatin kabidin rotok batin ajrun." Setiap kamu bersedekah kepada yang makhluk hidup yang bernyawa, maka mendapatkan pahala. Nah ini kan. Jadi berbuat baik kepada makhluk hidup apapun itu berpahala. Bu, wit-witan itu makhluk hidup? Nggih. Berpahala, disirami ya, berpahala. Ya, ini maka sama kata kiai saya dulu, kalau punya rumah, walaupun nggak punya halaman, buatkan pot bunga, minimal pot bunga, ya. Kenapa Kiai?
Sebab nanti kamu ketika ndak habis minumnya nggak habis, atau tamumu minumnya nggak habis, maka sedekahkan menyiram ke tanaman yang ada di rumahmu. Itu sedekah. Tuh, sawangan sepele. Jadi ya bukan harus ya. Cuma ini kata kiai saya ya. Kadang minum gak habis dibuang, eman kan? Lah tuangkan, siramkan kepada tanaman yang ada di rumahmu. Itu pesan guru saya ya. Itu. Para hadirin rahimakumullah. Wes bahas anjing gak mari-mari. Status anjing sekarang ya, status anjing ya ayyak silahu sab'a marratin. Jadi mencucinya dengan 7 kali ambalan. Berarti jilatan atau air liur anjing itu najis. Sekarang pertanyaannya lagi, kalau saya belajar begitu Pak, bertanya, mencari, bertanya mutola'ah ya. Itu akhirnya ada pertanyaan begini, mengapa anjing statusnya najis? Hadis Nabi, oke, itu hadis nas yang jelas ya. Tetapi bagaimana hukumnya? Nah ini, sampai sering Bu melihat film-film orang-orang Arab itu ya, gitu kalau tidur sama anjing, pernah lihat? Pernah Bu? Daerah Maroko, daerah India, Pakistan yang bermazhab Hanafi Maliki itu kan, itu sebab mereka mengatakan enggak najis. Dalam keterangan kitab Al-Fiqhu min Al-Fiqhul Islam ya, wa Adilatul Ahkam karangannya Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili, maaf ya, rahimahullah, ulama Syafi'i yang wafat tahun 2015 yang lalu. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu bahwa anjing statusnya najis itu berbeda pendapat. Bahkan beliau mengatakan status najis yang sangat diperdebatkan oleh ulama yang nomor 1 adalah status najisnya anjing daripada najis yang lain. Ini yang mengatakan ahli fikih. Nah sekarang coba kita rinci. Saya nggak kaget, ono anjing masuk ke masjid, ya bingung. Yang punya masjid gak bingung kok sama lihat. Kenapa? Sebab masjidnya dari penganut mazhab Maliki. Anjing itu menurut ulama mazhab Maliki tidak najis, tapi tetap haram dagingnya, begitu. Mazhab Hanafi contoh. Ulama mazhab Hanafi mengatakan anjing itu tidak najis kecuali air liur. Ini adalah mazhab Hanafi. Sehingga panjenengan lihat orang sholat bawa anjing, jangan kemudian wah anjing kok dibawa najis, soalnya sampean penganut Syafi'i. Yang sampean lihat penganut Hanafi, yo salah, gak nyambung bro, begitu. Beda hukum. Nah, coba sampean lihat ya, penyebaran dari mazhab Hanafi itu daerah Pakistan, ya, Asia Barat ya, Pakistan. Sebagian India, Bangladesh, Vietnam, ya, Sri Lanka itu mayoritas dari mazhab Hanafi. Kalau wilayah negara-negara itu sudah biasa Bu, dengan anjing sudah biasa. Nah sekarang dari mazhab Maliki, ya, termasuk Irak, sebagian Suriah, sebagian Suriah, bahkan juga sampai Lebanon, Palestina itu termasuk sebagian penganut mazhab Hanafi. Ya, nah sekarang mazhab Jambi nih, saya lama, betul ya cuma ya, betul, ya saya lama, ya. Nah mazhab Maliki, ya, itu mengatakan anjing itu tidak najis, suci. Yo, mazhab sinten Bu? Maliki. Ya, anjing itu statusnya hewan suci keseluruhan, baik badannya, bulunya, air liurnya, kotorannya, basah atau kering, pokoknya anjing itu suci, tidak najis. Mazhab Maliki. Jadi kalau ada orang sholat di masjid Maliki, anjing lewat tempat orang sholat, itu sudah biasa. Ya, bagi mereka sudah biasa, sebab tidak najis.
Coba ketika anjing masuk ke masjid ulama penganut Syafi'i, geger, ya, geger, melayu kabeh pencilaan, salit tudingan enggak usah, ya. Ya karena anjing enggak ngerti itu masjid. Ya dibersihkan. Nabi sendiri nyun sewu, ada orang Badui kencing di dalam Masjid Nabawi. Mau dibunuh sama Umar. Tak bunuh. Apa kata Nabi? Biarkan. Orang enggak ngerti mau diapain. Bersihkan kencingnya, sudah selesai kan begitu. Nah, itu sinten mazhab Maliki. Tetapi najisnya itu bagi Maliki adalah ketika sebuah bejana dijilat atau kemasukan air liur baru berlaku hukum 7 kali basuhan. Itu dari mazhab Maliki. Paham nggih? Lek Hanafi tadi tidak najis kecuali air liur, ilernya. Mazhab Maliki tidak najis keseluruhan kecuali ada bejana yang didilat oleh anjing, baru 7 kali basuhan. Yang ketiga dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali itu mengatakan bahwa anjing keseluruhannya itu najis. Paham nggih? Sampean bisa didilat, yo najis, nempel bulunya juga najis, begitu. Bekas itu pokoknya terkait anjing dan babi mutlak itu najis mughalladah, najis berat. Ya, itu mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, ya. Jadi harus dibasuh 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah. Nah, kalau sama lihat dari mazhab Hambali ini kalau penyebarannya itu hanya di daerah Jazirah Arab kebanyakan, terutama di daerah Arab Saudi. Sebab kerajaan Arab Saudi itu sudah menyatakan mazhab resmi kerajaan Arab Saudi adalah mazhab Hambali, mazhab resmi. Seperti di Malaysia dan di Brunei Darussalam, kedua negara ini menyatakan mazhab resmi agama Islam adalah mazhab Syafi'i, tegas. Jadi kalau ada orang-orang yang salafi yang tukang-tukang gitu itu sudah amblas di Malaysia sama Brunei. Sebab mazhab kedua negara ini resmi adalah mazhab Syafi'i. Indonesia 4 mazhab. Semua ada. Syiah juga ada. Ya. Nah, jadi terbesar itu mazhab Syafi'i. Jadi di dunia ini penganut mazhab terbesar adalah mazhab Syafi'i. Kalau dihitung dalam buku-buku sejarah mazhab, kurang lebih penganut mazhab Syafi'i terbesar 50% lebih penganutnya di dunia. Terbanyak. Ya. Itu penyebarannya di Asia Tenggara, di Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, Thailand, Vietnam, Singapura, kemudian banyak, kemudian di daerah Afrika juga ada, ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, paham nggih tentang perbedaan nggih? Siapa Hanafi tidak najis kecuali air liur. Mazhab Maliki nah suci. Mazhab Syafi'i Hambali najis semua. Ini baru paham, ya. Lek gak paham soalnya kuatir salah paham, ya. Pernah ada masjid pengikut dari Maliki kemasukan anjing. Yang heboh bukan penganut Malikinya, yang heboh penganut Syafi'i. Viral. Ini nggak nyambung lah. Bagaimana cara ketika bejana dijilat oleh anjing? Ya, ini dikatakan oleh Nabi, ya. Tuhuru ina'i ahadikum, mencuci bejana salah satu dari kalian idza walago, ketika dijilat fihi, bejana itu dijilat oleh anjing, ayyaghsilahu sab'a marratin, maka basuhlah wadah itu dengan 7 kali basuhan. Ulahunna biturabi, ya pertama kali dengan tanah. Ini sudah hadis sahih dari Imam Muslim. Okay. Nah sekarang pertanyaannya, lagi bagaimana cara membasuh? Ya. Nah ini diterangkan, apakah kemudian dibasuh tanpa membuang air?
Salah satu jawaban ketika hadis ini mengandung pertanyaan, maka jawabannya biasanya di hadis yang lain. Nah ini pengarang kitab ini Bulughul Maram ini kan begini, fi qalbi yang silahu sab'a maratin ulahunna buturabi, ya ini adalah riwayat Imam Muslim. Nah di dalam riwayat lain, ya riwayat Imam Muslim juga yang lain ada kalimat fal yuriqahu, maka buanglah isi bejana itu. Loh. Jadi sebelum ayyaksilahu sab'a maratin, dibasuh bejana itu 7 kali basuhan, maka tadi ya buanglah isinya. Paham gitu? Lah apakah harus pertama kali? Tidak. Imam Tirmidzi mengatakan ukhrahuna bisa di akhir basuhan, ya ulahuna atau di awal basuhan. Intinya pokoknya salah satu dari 7 kali basuhan itu wajib pakai tanah. Itu tidak harus pertama, tidak harus kedua, tidak harus terakhir. Cuma guru saya pernah mengatakan lebih baik ya campur tanah itu pada basuhan yang kelima atau yang keenam, sebab terakhir bisa dibasuh dengan air biar tanahnya juga bersih. Begitu. Ya terserah sih, kata guru saya terserah. Yang penting sabu amarat itu salah satunya adalah dengan tanah. Berarti rahimakumullah, ya sama dengan mazhab Maliki, kalau ada bencana air kena anjing dibuang dulu airnya, ya sama dengan mazhab Syafi'i. Bahkan seluruh mazhab sama, buang isinya, jangan diminum bu. Ya pas ono anjing jilat pada, ya hadisnya cuma idza wa idza balagha ayyaksilahu sab'a maratin. Loh, cek dibasuh tok, enggak dibuang. Berarti tidak belajar hadis yang lain. Niki pun kepegel nggih. Dereng. Sampun dah. Niki pertemuan terakhir nggih. Terakhir insyaallah Ramadan libur dulu nggih. Terakhir libur dulu. Nah, sebab kula nggih kathah jadwal kultum nggih. Para hadirin rahimakumullah, bahkan yang sewu lembaga Darul Ifta, lembaga fatwa Mesir itu mengatakan walaupun status anjing itu berbeda pendapat, tetapi rekomendasi dari lembaga fatwa Mesir mengatakan pakai prinsip al-ikhtiyatu, apa kehati-hatian, maka lebih baik memakai hukum bahwa anjing itu najis. Itu kata lembaga fatwa Mesir. Ya, ini mengapa dengan tanah? Ayo, kok gak dengan sabun? Kok gak dengan minyak telon, minyak kayu putih, ya, atau minyak goreng? Mengapa? Tadi ya saya sebutkan tadi bahwa itulah mukjizat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya mukjizat ilmiah. Oh iya, karena terbukti dengan kajian, penelitian, riset dan ilmiah. Nah, para hadirin rahimakumullah, melihara anjing boleh. Kalau ada orang contoh tadi ulama sufi tadi, salah satu istri Kanjeng Nabi Sayyidah Maimunah, hukumnya bagaimana orang Islam melihara anjing? Ya, nah mayoritas ulama mazhab mengatakan boleh kalau ada kebutuhan seperti berburu, menjaga hewan ternak, menjaga kebun dan sebagainya, baru boleh. Dengan catatan, jadi mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali boleh dengan catatan li hajati, ada kebutuhan. Kecuali mazhab Maliki. Mazhab Maliki mengatakan hukum melihara anjing tanpa syarat. Sakarepe untuk apapun boleh. Memang enggak najis apapun ya. Ini boleh. Jadi kalau sampai lihat orang di rumahnya ada anjing, husnudzon saja, nggih. Husnudzon, oh barangkali untuk penjagaan, oh barangkali penganut mazhab Maliki atau penganut mazhab Hanafi, begitu, ya. Nah, kalau kita dari kecil kan dididik Bu, anjing itu haram. Tapi guru saya mengatakan, ya,
Kalau seekor binatang itu najis, tapi jangan kemudian direndahkan, ini karena anjing tetap ada manfaat dan ada kemuliaannya. Para hadirin rahimakumullah, sekarang begini caranya untuk menghilangkan najis gimana anjing? Nah ini terakhir cara untuk menghilangkan najis. Lah di dalam fikih itu ada dua bentuk najis bu. Ada an-najasatul ainiyah, najis berbentuk kelihatan, baik rasanya, baunya, warnanya, atau wujudnya sendiri, itu adalah ainiyah, kelihatan. Ada najis an-najasatul hukmiyah, najis yang hukum, artinya nggak kelihatan, hanya baunya, hanya warnanya. Contohnya kan bu, jenengan anak jenengan ngoyoh ya, atau bayi yang 2 tahun yang belum apa-apa ya, ASI, kemudian kencing sampai lap gitu ya. Nah, secara ainiyah memang nggak kelihatan kan, sudah. Tapi secara hukmiyah itu artinya bekasnya masih ada, ditambahi dengan 1 kali basuhan lagi, mukhafafah kan begitu. Sama dengan ketika kita kena anjing, baik kotoran anjing, bersihkan dulu ketika itu ada bentuk ainiyahnya. Contoh kotoran anjing, taeknya itu lebih bawah. Kamen tertinjak taeknya anjing, maka bersihkan dulu ainiyahnya, bentuknya dibersihkan dulu sebelum dilakukan sab'a maratin. Setelah dibersihkan semua baru diniati untuk membersihkan najis. Niat dulu jangan ya niat yang menghilangkan najis, mughalladhu anjing lillahi ta'ala, sah. Sudah sah. Kalau enggak bahasa Arab. Nah, kemudian ada 3 caranya ya. Pertama, bisa air dan tanah dicampur langsung, dan salah satunya dibuat membasuh. Yang pertama. Yang kedua, bisa juga sampai kasih tanah dulu, dibersihkan kemudian disiram oleh air, kemudian baru dicampur lagi disiramkan oleh tanah dan air. Atau sebaliknya, air dulu biar kasih tanah, kemudian campuran air debu, sama tanah dibilaskan. 3 cara. Itu yang cara 2, cara 3 itu untuk kotoran yang melekat, Nah, untuk kena iler tok, nempel bulunya, karena air liurnya, enggak usah kemudian tanah okrok enggak. Cukup sampai campur salah satu 7 basuhan dengan tanah, baik di awalnya, di tengahnya maupun pada basuhan yang terakhir. Yang penting sab'a marrat itu salah satunya, atau ihdahunna itu biturabi dengan tanah. Paham nggih? Ya niki tentang najis kalbiyah, najis asi, najis asu, najis anjing. Ini nggih. Jadi harus paham mana yang memang najis, cara menangani najis, dan mana anjing yang najis tapi manfaatnya juga besar, kita bedakan, nggih. Sampun nggih. Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil aman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.